saya mengatakan bahwa ini pelajaran sangat bagus sekali dalam penegakan hukum di Indonesia. Mengapa bagus sekali? Di sini kita bisa melihat bahwa masih ada orang Indonesia, khususnya dari kalangan penegak hukum, advokat yang peduli akan keadilan. Tidak dibayar mereka ini, sukarela. Demikian kerjanya keras, cepat, kemudian tidak kenal lelah. Dan justru ini pukulan bagi aparat penegak hukum. Mestinya negara yang harus ngopini orang-orang yang seperti Sudirman ini. Undang-undang bahkan mengatakan orang yang diperiksa sebagai saksi itu harus sehat jasmani dan rohaninya, sehat mentalnya. Nah, mestinya orang yang menangkap dia, yang memeriksa dia, yang menyidangkan dia, hakim yang mulia, yang di depan persidangan, tahu kondisi orang kayak gitu kok masih nekat ngukum dia. Kapolri akan memberitahu kepada publik sebagai pertanggungjawaban pada masyarakat, pada rakyat Indonesia selaku pemilik Polri, bahwa akan diumumkan tindakan apa yang akan dilakukan kepada penyidik yang telah menyimpang, yang telah melanggar undang-undang, dan itu bukan hanya pelanggaran kode etik, itu juga pelanggaran pidana berat. Susno Duaji menganggap peran negara tidak terlihat kepada terpidana kasus Bina Cirebon di mana Sudirman sebagai orang kecil. Nah, Susno Duaji menanggapi terpidana Sudirman yang mengajukan peninjauan kembali atau PK dari kuasa hukum pihak Peradi. Susno Duaji mengatakan kondisi tersebut menjadi pukulan telak bagi negara yang mana seharusnya bisa melindungi orang kecil dari penindasan hukum. Selain itu juga Susno Duaji pun turut menyinggung aparat penegak hukum di Indonesia yang tampak tidak peduli dengan masyarakat yang kurang mampu. Nah, menurut Susno Duaji, keterangan Sudirman yang dianggap mudah diarahkan tersebut pun semestinya tidak digunakan dalam hukum. Nah, sebab mesti terdapat pemeriksaan kejiwaan terhadap seseorang yang ingin diperiksa atau diadili. Nah, karena orang yang dalam keadaan tidak sehat atau kurang kemampuan apa-apa, maka kesaksiannya itu meragukan. Nah, ternyata dia diperiksa dulu, tidak mempertimbangkan kondisi kejiwaan dan sebagainya. Ini pukulan berat. Ini untuk aparat penegak hukum dan pukulan berat untuk negara. Nah, bahkan Susno Duaji menyinggung SOP penanganan terhadap pemeriksaan Sudirman. Dia bahkan menegaskan bahwa undang-undang yang mengatur bahwa saksi harus diperiksa kesehatannya. Selain itu juga Susno Duaji pun mengaku terkejut dengan keputusan hakim saat itu yang berani menghukum Sudirman yang dianggap memiliki kekurangan mental. Nah, dia menegaskan aparat penegak hukum di Indonesia kembali mendapat pukulan telak dari kasus Bina Cirebon yang sebelumnya pengacara Sudirman yaitu Jutek Bongso menekankan rencana pihaknya mengajukan PK terkait kliennya tersebut bakal dilakukan segera. Nah, setelah beberapa bulan nasib para terpidana tidak menemukan titik terang, kini kasus Bina Cirebon memasuki babak baru. Adapun babak baru ini dimulai setelah isu Sudirman mulai melawan di dalam kasus Bina Cirebon ini. Menurut Susno Duaji, kasus Bina Cirebon ini sebentar lagi akan tamat setelah Sudirman melawan. Nah, diketahui saat ini Sudirman mencabut kuasa hukum dari pengacara yang ditunjuk oleh Polda Jawa Barat dan balik melawan. Nah, Sudirman melalui kuasa hukumnya yang baru dari Peradi kini ikut mengajukan peninjauan kembali atau PK bersama 6 terpidana lainnya. Nah, pengakuan Sudirman ini, kata Pak Jutek, selaras dengan 6 terpidana lain yang juga mengaku tidak ada dalam peristiwa tersebut. Nah, menurut Pak Jutek, saat ditemui di Lapas Bancai Bandung, bicara Sudirman memang seperti orang normal atau pada umumnya. Nah, Jutek Bongso juga mengungkap adanya saksi baru yang melihat Sudirman di malam kejadian. Jadi ada saksi baru yang melihat Sudirman itu pada jam setengah 10 malam berada masih di depan rumahnya. Nah, itu jadi petunjuk kenapa dulu gak hadir. Inilah kebenaran mencari jalannya sendiri, dan ini semakin yakin kalau peristiwa pembunuhan Vina dan Eki memang tidak ada. Nah, Sudirman sudah mengaku tidak ada di tempat kejadian, berarti kan kejadian itu sama sekali tidak ada. Apalagi kesaksian juga tidak ada, baik saksi mahkota dan saksi yang melihat langsung juga tidak ada.
Nah, kalau menurut Pak Susno ini mengadili hantu. Nah, peristiwa yang diadili juga tidak ada, baik dari keterangan saksi dan alat bukti lain juga ini kan tidak ada. Jadi kita selama ini se-Indonesia Raya ini sudah terkuras tenaga dan pikiran kita pada skenario yang tidak ada. Nah, kasus nyatanya ini kan tidak ada. Nah, dengan pengakuan terbaru Sudirman, tak ada lagi alasan bagi pendukung Ibtu Rudiana. Sudahlah, kalau Sudirman mengaku begitu, tidak ada lagi pegangan dari kaum Bani Ingkrah. Sudah tamatlah, filmnya sudah selesai ini. Dan mudah-mudahan saja PK para terpidana akan diterima oleh hakim. Mudah-mudahan juga hakimnya ini bijaksana, betul membaca berkas, mengerti perasaan, dan mencintai pengadilan. Baik teman-teman, itulah informasi hari ini. Mudah-mudahan kalian semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin.